Halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Nah oke, hari ini gue bakal bahas Mystery Story atau Mystery episode ketiga dan bergeser ke Amerika. Setelah sebelumnya pada episode kedua gue berangkat ke China. Nah di episode ketiga ini kita akan membahas kisah tragis yang dialami oleh pasangan suami istri Ed dan Minnie Maureen. Siapa mereka? Mereka ini adalah pasangan kakek nenek yang dikenal ramah, yang ditemukan tewas bersimbah cairan merah. Lalu seperti apa kasusnya? Gak usah kebanyakan hahiho, kita langsung aja masuk ke kasusnya. Kisah tragis memilukan ini dialami pasangan bernama Ed dan Minnie Maureen, kakek nenek yang sedang menjalani masa tuanya di rumah mereka. Mereka ini bukan kakek nenek yang neko-neko ya, karena mereka hanya ingin menghabiskan masa tua mereka bersama berdua di rumah dengan aktivitas yang biasa aja, selayaknya kakek nenek. Nah, Ed dan Minnie ini diketahui mengelola usaha perkebunan pohon Natal. Ibaratnya mereka ini kayak juragan pohon Natal gitu lah ya. Saat menjelang Natal, biasanya pesanan pohon dari perkebunan mereka tuh luber, membludak. Pada suatu hari, tanggal 19 Desember 1985 di Seattle, Washington, Amerika Serikat, Minnie Maureen berencana mengadakan makan siang gereja bersama dengan komunitas jemaat wanita di rumahnya. Nah, perlu diketahui nih, Pips. Iya, dan sang suami memang merupakan anggota aktif dari komunitas Seattle yang sangat terkenal di sana. Nah, pada hari itu, saat Minnie berencana mengadakan makan siang bersama di rumahnya, teman-temannya ini pun datang. Namun saat para tamu ini tiba untuk melakukan makan siang di sana, tidak ada seorang pun di rumah itu yang membukakan pintu untuk mereka. Jadi, tok tok tok, tok tok tok, diketuk-ketuk itu pintu nggak ada yang buka. Padahal kan jelas-jelas mereka ini diundang untuk makan siang, kok nggak ada yang buka? Aneh kan? Mereka pun bertanya-tanya lah, kemana ini pasangan, kemana si Ed dan Minnie ini? Padahal menurut mereka, biasanya Ed dan Minnie ini selalu membiarkan pintu mereka terbuka, terutama ketika ada acara seperti ini. Oleh karena itu, kenyataan bahwa pintu rumah mereka terkunci tentu sangatlah di luar dari kebiasaan. Wah aneh ya, tumben-tumbenan pintu dikunci. Katanya nggak ada acara. Gitulah kata teman-teman mereka. Saat itulah teman-teman komunitas Seattle ini mulai mencari dan menghubungi banyak warga di kota itu untuk mengetahui apakah ada yang tahu di mana pasangan itu berada. Keberadaannya di mana gitulah ya. Mereka mencoba untuk terus menghubungi teman-teman atau kerabat Ed dan Minnie di kota itu sambil terus mencoba untuk masuk ke rumah melalui cara apapun. Karena mereka ini menduga ada yang tidak beres dan sesuatu mungkin saja terjadi pada pasangan ini. Nah, setelah beberapa saat mencoba untuk membuka rumah itu, untuk mencoba masuk dalam rumah itu, akhirnya mereka pun berhasil masuk. Namun di sana tentu mereka melihat tanda-tanda keanehan yang jelas. Apa aja itu? Di dalam rumah Ed dan Minnie ini, banyak kertas berserakan di mana-mana. Begitu pula dengan kotak-kotak laporan bank yang juga berserakan di lantai. Nah, melihat hal janggal seperti ini, mereka pun langsung memanggil atau menghubungi kepolisian setempat. Dan penyelidikan pun langsung dimulai. Beberapa hal yang awalnya mereka kira tidak mencurigakan, nyatanya berbanding terbalik. Awalnya mereka mengira tidak ada orang yang masuk secara paksa ke rumah itu. Namun dompet milik Minnie ternyata disembunyikan di balik sofa di bawah orang. Kemudian tirai di belakang pohon Natal pun nampak ditutup. Nah, hal inilah yang kemudian membuat polisi berteori bahwa pasangan tua ini telah diculik. Menurut teman dan keluarga Minnie, sebagai petani pohon Natal, tirai di belakang pohon Natal itu tentunya tidak akan pernah tertutup hingga akhir tahun itu. Karena itu sepekan jelang Natal. Karena 19 Desember itu kan sepekan jelang Natal, jadi itu kan nggak mungkin tirai tersebut tutup. Minnie juga disebut tidak akan pernah meninggalkan rumahnya tanpa membawa dompetnya. Ya janggal aja sih, jangankan Minnie, gue juga gitu kan. Keluar pasti bawa dompet, gak mungkin gak bawa dompet. Nah tentunya ini kan aneh ya Fitz ya. Si nenek pergi gak bawa dompet. Lah kita aja kalau pergi tanpa dompet dan HP aja berasa gimana gitu ya. Kayak ada yang ketinggalan gitu.
Perlu diketahui, keluarga Maureen ini tidak hanya memiliki bisnis pohon Natal yang sukses, namun putra mereka, Dennis, juga memiliki salah satu perusahaan penebangan kayu terbesar di Pacific Northwest. Ini anaknya namanya Dennis ya. Lalu, mungkinkah mereka diculik dan ditahan untuk meminta tebusan? Lalu apa yang terjadi dengan pasangan ini? Nah, saat penyelidikan berlanjut, seorang karyawan yang bekerja di Yardbird Mall melaporkan bahwa ia melihat sebuah Chrysler hijau berada di tempat parkir mall. Chrysler ini itu semacam mobil ya, mungkin mobil pada tahun itu ya. Nah, keesokan harinya, yakni 20 Desember 1985, polisi kemudian mendatangi lokasi kejadian dan memastikan bahwa itu memang kendaraan milik Ed dan Minnie Maureen. Begitu para polisi ini berhasil membuka mobil dan melihat bagian isi dari mobil tersebut, mereka pun dihadapkan pada kenyataan yang suram. Saat itu terlihat ada bekas peluru senapan di seluruh kendaraan dan banyak cairan merah yang bocor dan merembes melalui pintu. Karena demikian, tidak ada tanda-tanda keberadaan dari jasad pasangan itu. Meskipun di dalam mobil udah berantakan gitu, penuh cairan merah, banyak peluru senapan, tapi jasadnya tidak ditemukan dua orang ini. Meski tidak menemukan jasad dari Ed dan Minnie, namun polisi dapat melihat secara jelas dari banyaknya cairan merah bahwa setidaknya satu orang terbukti dalam mobil itu. Berlanjut pada 4 hari berikutnya, yakni pada 24 Desember 1985. Jadi ini malam Natal ya. Seorang pengemudi yang sedang melintas di suatu jalan di kawasan itu melihat apa yang ia kira sebagai boneka CPR di pinggir jalan. Saat keluar dari mobilnya untuk memeriksa apa yang baru saja dilihatnya, si pengemudi ini menemukan jasad Ed dan Minnie Maureen. Kemudian diteleponlah polisi dan dibawalah jasad itu untuk diperiksa atau diotopsi. Selanjutnya dari hasil otopsi menunjukkan bahwa keduanya meninggal karena luka tembak. Sementara Ed menunjukkan luka lainnya. Ia mengalami trauma kepala yang menandakan bahwa dirinya telah dipukul sebelum kematiannya. Terdapat pula bekas tarikan dari pinggir jalan menuju tempat ditemukannya kedua jenazah itu. Di sini terlihat tampaknya para pelaku tidak melakukan upaya serius untuk menyembunyikan jasad si kakek dan nenek ini. Pada titik ini, dalam sejarah saat itu, DNA atau DNA bukanlah suatu pilihan dan tidak ada sidik jari yang ditemukan di dalam mobil tersebut. Sehingga hanya ada sedikit hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui siapa pelaku penghilangan nyawa pasangan ini. Namun dalam saku baju Ed, polisi kemudian menemukan tanda terima dari bank. Dan dari sinilah polisi memutuskan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Para polisi kemudian menanyakan kepada seorang wanita yang bekerja di bank itu dan memang berada di sana saat Ed melakukan penarikan uang. Wanita itu menjelaskan bahwa pada 19 Desember 1985 saat Ed dan Minnie dinyatakan hilang, tepatnya jam 9.30 pagi, Ed telah menelponnya dan mengaku bahwa ia perlu melakukan penarikan sebesar $8.500 AS dan wanita itu pun menjawab iya. Saat Ed datang ke bank, penarikannya pun belum siap. Jadi ia pun mengatakan kepada teller bahwa dirinya akan menunggu di mobil saja. Lalu setelah uang itu siap dan teller keluar bank untuk memberikannya, Ed pun langsung keluar dari mobil dan menemuinya di tengah jalan tanpa mengizinkan si wanita itu untuk mendekati mobilnya. Saat ditanya pihak polisian, pegawai bank tersebut mengatakan bahwa Ed ini sepertinya tidak sedang dalam masalah. Namun ia melihat ada orang lain yang sedang bersama Ed di dalam mobil tersebut. Kendati demikian, dirinya bisa memastikan bahwa itu adalah sosok laki-laki. Jadi yang di dalam mobil Ed itu bukan Minnie Maureen. Nah, seiring waktu, pencarian pelaku penghilangan nyawa Ed dan Minnie Maureen pun masih menemui jalan buntu. Bulan dan tahun pun berganti. Pada Januari 1986, polisi berupaya memperbaiki sketsa komposit untuk identifikasi pria yang terlihat di tempat parkir Yardbird Mall. Nah, meskipun tidak terlihat seperti sosok yang digambar dalam sketsa itu, ada kecurigaan yang mendekati bahwa si Mike Hadler ini ya atau cucunya si Maureen mungkinan ada kaitannya dengan sketsa itu. Perlu diketahui Pips, si Mike ini dikenal memiliki sifat yang temperamen dan tidak asing atau pernahlah berurusan dengan hukum. Jadi wajar polisi mencurigainya. Saat ditanya mengenai hal itu, Mike pun marah karena merasa dituduh membunuh kakek neneknya sendiri. Hingga akhirnya ia setuju untuk mengikuti tes poligraf untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Nah Pips, karena keluarga dekat tidak diikut sertakan dalam penyelidikan ini,
Maka polisi pun harus memperluas penyelidikan mereka ke orang-orang yang sekiranya mengenal pasangan ini, namun tidak memiliki hubungan keluarga. Pada fase ini, polisi pun mulai memperhatikan pekerja musiman yang bekerja di perkebunan pohon Natal milik pasangan itu. Namun, poin penyelidikan ini ternyata juga menemui jalan buntu. Karena masing-masing pekerja memiliki alibi yang kuat pada saat bom itu terjadi. Lalu bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada 1990, tiba-tiba ada panggilan telepon yang diterima oleh polisi dari seorang pria yang menyatakan bahwa saudara laki-lakinya terlibat dalam kasus pembunuh janda. Si penelpon ini menyatakan bahwa pria tersebut telah membunuh pasangan kakek nenek dan menghabiskan tabungan hidup mereka. Tentu setelah mendapatkan informasi seperti ini, orang ini pun kini menjadi orang nomor satu yang paling diburu. Nah, pada fase ini juga, polisi pun kemudian merencanakan sesuatu untuk menangkap si terduga pelaku ini. Lalu apa yang dilakukan kepolisian setempat? Nah, demi menangkap si pelaku, polisi melakukan penyamaran sebagai gerombolan geng yang ingin merekrut si terduga pelaku ini untuk bergabung. Jadi ala-ala mafia gitulah. Dua detektif menyamar sebagai mafia dan mengatur pertemuan dengan terduga pelaku. Jadi ya mereka mungkin polisinya ada sekelompok. Dua diantaranya menyamar sebagai mafia dan mengatur pertemuan dengan si terduga pelaku ini. Selama pertemuan, para detektif ini tuh pura-pura mengaku bahwa mereka dengar tentang pembunuhan ganda yang mungkin melibatkan si terduga pelaku. Dan mereka perlu memastikan bahwa pria ini memang pelakunya. Nah, para detektif yang menyamar ini kemudian mengatakan bahwa hanya dengan konfirmasi ini, si pria tersebut dapat memenuhi syarat untuk bisa bergabung dengan geng mafia-mafiaan itu. Pernah ngelakuin kriminal nggak? Oh, kalau pernah apa gitu, gabung yuk kalau pernah gitu. Mungkin ya. Mendengar tantangan tersebut, terduga pelaku pun secara cepat menceritakan sebuah kejadian yang sangat cocok dengan cerita yang dialami oleh pasangan Ed dan Winnie Maureen. Namun, ada satu detail penting yang ternyata miss, jadi nggak cocok. Dalam cerita versi terduga pelaku ini, ia mengaku membunuh pasangan lansia itu menggunakan Magnum 22. Padahal, senapan yang sebenarnya digunakan dalam kejahatan tersebut bukanlah Magnum 22. Magnum ekstrim kali. Oke, selain itu masih banyak lagi ketidakakuratan yang dalam cerita yang disampaikan oleh terduga pelaku ini. Nah, dari sinilah para detektif segera menyadari bahwa si terduga pelaku ini hanya menggunakan kejadian tersebut untuk mendapatkan kredibilitas. Jadi, seolah dia melakukannya dan dia bakal direkrut gitu kan. Nah, di titik ini udah ketemu belum ya pelakunya? Sekarang kita masuk ya ke fase siapa pelakunya. Tahun pun bergeser ke 1992. Ada banyak petunjuk yang mengacu pada tersangka baru. Nah, disinilah muncul dua orang bernama Rick dan John Reeve. Jadi, bersaudara ini sebagai pengedar narkoba ya. Pengedar narkoba yang kejam juga diduga melakukan pembunuhan terhadap Ed dan Winnie Maureen. Karena demikian, banyak petunjuk yang kemudian menunjukkan bahwa penangkapan Reeve bersaudara ini tidak dapat dilakukan. Kenapa? Ini karena masih kurangnya alat bukti yang dikantongi oleh pihak kepolisian. Mulai dari tidak ada senjata penghilangan nyawa, tidak ada hubungannya antara Reeve bersaudara dan pasangan suami istri Maureen itu, serta tidak ada juga cukup saksi yang dapat dipercaya untuk memperkuat bukti keterlibatan dari Reeve bersaudara ini. Padahal sejak awal, para detektif yang mendalami kasus ini memang menaruh kecurigaan mengenai keterlibatan John dan Rick Reeve dalam aksi penghilangan nyawa tersebut. Hal itu karena mereka dilaporkan terlihat berada di dekat kediaman keluarga Maureen pada minggu kejadian. Meskipun tidak ada bukti nyata mengenai kemungkinan penyebabnya, relokasi mereka ke Alaska pada 1987 tentu melindungi mereka pula dari pertanyaan atau penyelidikan menyeluruh dari kepolisian etol. Jadi ketika mereka dipidana terkait kasus narkoba, mereka itu dikirim ke Alaska. Jadi mereka dipidana atas kasus tersebut dan dikirim ke penjara di Alaska. Jadi proses untuk menyelidiki mereka ini terkait kasus penghilangan nyawa Ed dan Winnie Maureen itu agak tersendat ya. Karena mereka udah dipindah ke Alaska. Karena itu kasus ini pun sempat buntu beberapa waktu. Namun pada 2002 minat baru terhadap kasus ini pun muncul kembali saat Putra Mini menawarkan hadiah sebesar $10.000 AS bagi siapapun yang memiliki informasi mengenai siapa yang menghilangkan nyawa ibu dan ayah tirinya. Nah, ternyata di sini keluarganya si
Ed dan Winnie ini masih penasaran nih, siapa sih pelakunya. Nah, iming-iming uang ini tentu memicu beragam spekulasi yang pada akhirnya mengungkap petunjuk penting. 10 tahun berikutnya, yakni pada 2012, ini lama banget ya, panjang banget kasusnya gitu kan. Saksi dan bukti tambahan pun muncul, menunjuk pada Rick dan kaki tangannya sudah lama dicurigai, yakni tidak lain adalah saudara laki-lakinya, si John Reeve. Sehingga pada musim panas tahun itu, para detektif pun berangkat ke King Salmon di Alaska untuk melakukan penangkapan terhadap Reeve bersaudara ini. Karena mereka lagi udah dijalanin kasus itu ya, mungkin untuk menjalani kasus selanjutnya. Hingga pada akhirnya polisi pun mengetahui bahwa salah satu terduga pelaku yakni John telah meninggal seminggu sebelum mereka tiba di Alaska. Jadi si John udah nggak ada nih, udah tewas ya, udah meninggal. Sepanjang persidangan, para saksi memberikan kesaksiannya bahwa Rick dan John memang telah menggunakan senapan seorang teman dan secara terbuka membual tentang penculikan dan penghilangan nyawa tersebut. Para saksi ini mengaku selama ini menyembunyikan informasi tersebut karena mereka takut mengalami nasib serupa, yakni terseret dalam kasus. Jujur. Kemudian pada 18 November 2013, Rick Reeve divonis bersalah atas 2 dakwaan pembunuhan tingkat pertama dan 2 dakwaan penculikan serta perampokan. Kemudian 1 dakwaan perampokan tingkat pertama. Nah, meskipun tetap diam selama sidang di pengadilan, pengacara si Rick ini mengungkapkan bahwa kliennya tidak mau menyampaikan permintaan maaf sedikit pun maupun penyesalan terhadap keluarganya Ed dan Winnie. Masih songong. Si Rick ini masih bersikeras menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah atas kejahatan tersebut. Jadi dia masih mikir kayak gue nggak salah. Ngapain minta maaf? Melalui banding, ia menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun akhirnya 2 tahun kemudian, bandingnya itu ditolak oleh hakim. Akibatnya, si Rick ini menjalani hukuman hampir 103 tahun penjara. Selain itu, pada 2014, 1 tahun selanjutnya, 1 tahun berikutnya, Rick juga menerima hukuman tambahan 6 tahun penjara karena kasus pelecehan seksual terhadap seorang gadis berusia 10 tahun pada tahun 1980-an. Ini benar-benar rasidivis ya. Parah. Sedangkan si Johnny, saudaranya ini dijatuhi hukuman juga, namun kan dia udah angkat ya, udah meninggoy, modar, jadi dia nggak bisa menjalani hukuman pidananya. Mungkin nanti dibalas di akhirat kali itu. Jalani hukumannya di akhirat. Selamanya. Ya sudah, oke, ya udah gitu aja. Begitulah kisah tragis pasangan Ed dan Winnie Maureen yang tewas di usia senja mereka. Nah, menurut kalian gimana? Apa benar si Reeve bersaudara ini yang melakukan aksi keji tersebut? Komen di bawah ya, Pips. Kalau kalian punya komen, punya ide lain atau saran lain atau gimana, bisa komen juga di sini. Kalau kalian emang mikir bukan si Rick dan John, juga bisa komen di sini. Mungkin kalian bisa bilang apa si Mike tadi atau siapa yang ngikutin kasusnya dulu mungkin tahu. Oke, sampai di sini aja ngobok-ngobok kisah misteri kematian Ed dan Winnie Maureen si kakek nenek ini. Sampai ketemu di Mystery Stories selanjutnya. Bye, peeps. Bye.